Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa kama yanbaghi li karami wajhihi wa izzi jalalihi. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, ittaqullah wa syari'u ila maghfiratin minallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala aidan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kaum muslimin sedang Jumat yang insyaallah kita semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumat hari ini tanggal 26 Syawal 1443 Hijriah, bertepatan tanggal 27 Mei 2022 Miladiah. Masih dalam rangka bulan Syawal, yang jelas bahwa dalam bulan Syawal ini kita masih diwajibkan untuk mempertahankan fitrah yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebagaimana fitrah itu adalah dasar penciptaan manusia. Tadi sudah dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rum ayat 30. Allah berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Hadapkan wajahmu untuk agama yang lurus. Fitrah Allah adalah fitrah Allah itu allati fataran nasa 'alaiha, yang mana fitrah itu adalah merupakan dasar penciptaan manusia. La tabdila li khalqillah, dan penciptaan Allah tentang fitrah ini tidak mengalami perubahan dari Allah. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Nah, dari ayat itu kita diperintahkan untuk menjaga fitrah kesucian agama yang lurus, ya tentunya agama Islam, yakni agama yang perlu kita tegakkan. Jadi dalam ayat itu ada zalika dinul qayyim. Inilah agama yang perlu ditegakkan, agama yang perlu dipertahankan, agama yang memang benar-benar perlu untuk dikembangkan dan juga benar-benar agama yang lurus. Itulah yang namanya lid-dini hanifah, untuk agama yang lurus. Kemudian selain itu, kita sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fitrah, yaitu kesucian diri yang merupakan dasar penciptaan manusia sejak awal, dan kesucian diri ini tidak mengalami perubahan. Oleh karena itulah maka kita wajib mengetahuinya bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dari fitrah, dari kesucian. Jadi kesucian itu jangan dikotori lagi. Apalagi kita sudah artinya mengalami beberapa kali Idul Fitri. Kesucian antara lain yaitu karena orang-orang yang beriman itu sudah melakukan ibadah saum. Orang-orang yang beriman sudah melakukan atau membayarkan zakat fitrah, sehingga benar-benar
dirinya dan hartanya itu menjadi suci. Nah, fitrah inilah yang perlu artinya kita pertahankan. Kemudian dalam hal ini itu disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala, walakinna si aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi katanya manusia banyak yang tidak mengetahui. Nah, yang tidak mengetahui ini yang tidak dibolehkan. Kita tidak boleh tidak mengetahui bahwa apa-apa yang telah dinyatakan oleh Allah dalam ayat tersebut itu wajib kita laksanakan atau wajib kita kerjakan, jangan kita tidak mengetahuinya. Kemudian kaum muslimin, bahwa yang penting buat kita untuk artinya meneruskan fitrah ini, kita benar-benar dapat menjaga kepedulian sosial. Itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim, yaitu kita wajib menunaikan hak muslim atas muslim lainnya. Apa yang menjadi hak muslim atas muslim lainnya? Yang pertama, bila kita berjumpa dengan sesama orang beriman atau sesama muslim, maka kita wajib maka kita disunatkan untuk mengucapkan salam. Menjawabnya menjadi wajib, ya. Mengucapkan salamnya sunat, tapi menjawabnya yang wajib. Aktus salam itu maksudnya memasyarakatkan salam. Ya, kadang-kadang kita karena kebiasaan ketemu dengan kawan atau dengan akrab, selalu kita mengangkat tangan, mengatakan halo dan sebagainya. Atau kalau keseharian kita itu mengucapkan oi kemana kawan, itu gantilah. Biasakan kita mengucapkan kapan ketemu teman, assalamualaikum. Kalau mau lebih panjang lagi, assalamualaikum warahmatullahi. Lebih panjang lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan sunat, walaupun sebenarnya sunatnya sunat muakkad, diutamakan. Tapi yang mendengar, nah itu jawabnya wajib. Ya, yang mendengar jawabnya wajib. Nah, ini antara hubungan yang mengucapkan dengan yang mendengar, ini ada hubungan, katakanlah hubungan jiwa, saling mendoakan untuk keselamatan. Nah, itu dalam hal kepedulian sosial kita yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kita diundang oleh saudara kita, maka hendaklah kita perkenankan atau kita kabulkan. Kalau memang betul-betul kita tidak punya halangan. Ya, kadang-kadang apalagi bulan Syawal ini banyak undangan. Kadang-kadang ada yang merangkap 2, 3, atau 4 ya. Nah, itu caranya ya, bagaimana caranya kita ucapkan saja insya Allah. Kalau sempat, kalau tidak ada halangan, maka dapat kita kabulkan adanya undangan itu. Kemudian yang berikut lagi, yaitu apabila saudara kita sesama kaum muslimin atau orang-orang yang beriman minta nasihat dengan kita, maka kita menasihati dengan kata-kata yang baik. Jangan artinya menasihati dengan kata-kata yang katakanlah tidak cocok atau sehingga menyinggung ya perasaan orang yang dinasihati. Kita mungkin tahu dia itu salah, tapi jangan kasar-kasar mengatakan kesalahan, bahwa katakanlah yang saudara lakukan mungkin memang tidak benar atau kurang benar. Nah, maka cari jalan keluarnya, ya. Cari jalan keluarnya dengan nasihat yang baik supaya mereka sadar dan mereka dapat artinya merubah perilaku yang tidak baik. Kemudian selain itu, apabila artinya mereka bersin, ya, saudara kita kaum muslimin atau orang beriman itu bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka kewajiban kita apa? Membalasnya. Ya, alhamdulillah, dia itu memuji Allah. Yarhamukallah, Allah, semoga Allah artinya menyayangi, ya. Semoga Allah menyayangi Anda akan itu. Nah, jadi kita jawab. Kalau dia bersin kemudian alhamdulillah, jangan tidak kita jawab. Kita jawab dengan yarhamukallah. Ya. So ini hak daripada muslim ya terhadap muslim lainnya. Kemudian kalau bila saudara kita itu sakit, ya kita datangi, kita besuk, ya berikan kata-kata
nasihat supaya yang sakit itu ya katakanlah hatinya tenang. Biasanya penyakit ini kalau hatinya tenang mudah sembuh. Kenapa penyakit tidak mudah sembuh? Karena ya orang hatinya susah. Nah oleh karena itulah maka kita datangi teman-teman kita yang sakit itu, berikan dia semacam nasihat, semacam ya katakanlah hatinya dorongan supaya dia benar-benar insya Allah dapat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sakitnya. Kemudian kalau di antara saudara-saudara kita itu meninggal, maka laksanakanlah ya, selesaikanlah perawatan jenazahnya sampai dengan selesai. Kita tahu bahwa pelaksanaan untuk jenazah muslim itu yang wajibnya memang ada 4, mulai dari mensucikan atau memandikan, mengkafani, kemudian kebiasaan dilakukan oleh keluarga yang dekat. Kemudian yang ketiga mensolatkan, ini yang umum ya. Yang sholat jenazah ini yang umum, dan itu merupakan ya satu kewajiban buat kita walaupun namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau datang tetap jadi fardu ya. Kalau kita umpama tidak hadir ketika itu ya itu tetap artinya boleh dilaksanakan oleh yang hadir. Jadi fardu kifayah itu sebenarnya tetap fardu. Karena itu kalau kita datang melayat, siap-siaplah kita artinya dari wudu untuk kita ikut sholat ya. Jadi kita sholat untuk mendoakan artinya jenazah itu, dan kalau punya kesempatan atau kelapang waktu, kita juga dapat ikut mengantarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir. Nah, jadi kita selesaikan artinya ya penyelenggaraan jenazah dari saudara-saudara kita itu apabila mereka meninggal. Kemudian kaum muslimin, yang penting bahwa dalam kehidupan kita ini kita dapat menjaga pergaulan. Menjaga pergaulan ini adalah pergaulan dengan akhlak yang baik. Sebab dalam salah satu hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah yaitu mereka yang paling baik akhlaknya. Dan juga Rasulullah menyatakan dalam salah satu hadisnya ya, beliau tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, di samping artinya membawa risalah agama yang lurus tadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bergaul dengan sesama manusia itu dengan akhlak yang baik. Kemudian kaum muslimin terhadap sesama kita kaum muslimin dan juga orang-orang beriman, kita juga harus saling bertawadhu. Bertawadhu itu maksudnya ya kita merendahkan diri lah, ya merendahkan diri terhadap sesama kita dengan sikap rendah hati. Memang mungkin di mata kita rendah, tapi di mata orang kalau kita tawadhu, itu mulia di pandangan orang lainnya. Nah, oleh karena itulah kita sesama kita itu harus saling bertawadhu. Dan juga kita menjaga jangan sampai kita bersikap riya, sombong, takabur. Ini dapat menghapus amal-amal kita. Jadi dengan demikian maka kepedulian sosial kita itu yang kita utamakan, di samping artinya kita menjaga hubungan kita dengan Allah untuk Pak Hakim menghadapkan lidin hanifah tadi, menghadapkan artinya muka kita, wajah kita kepada agama yang lurus. Nah itu adalah hablum minallah. Yang penting juga di samping hablum minallah yaitu kepedulian sosial, hablum minannas. Yang penting. Nah, jadi dua-duanya harus kita selaraskan. Nah, selain daripada itu, maka kaum muslimin bahwa apabila ada di antara saudara-saudara kita yang benar-benar yang memerlukan bantuan, baik bantuan moral maupun material, atau mungkin mereka ada pekerjaan, atau mungkin ada selamatan, syukuran dan sebagainya, ya itu adalah merupakan ya keharusan kita untuk membantu. Ya. Tidak membantu material, kita bantu dengan nasihat atau membantu dengan spiritual. Nah, ini yang penting dalam hal kepedulian sosial. Samping itu kita tetaplah ya, jadi tetaplah zikir, artinya mengingat Allah di dalam segala kesempatan, baik mengingat Allah tatkala kita berdiri, ya
qiyaman wa qu'udan ataupun waktu kita duduk, wa ala junubihim dan tatkala kita berbaring, maka kita tetap artinya ingat atau zikrullah. Zikir kepada Allah ini bukan hanya sekedar artinya melapaskan kata-kata kalimatun thayyibah, tetapi zikir kepada Allah itu adalah kita tetap taat di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang namanya zikrullah al-katsira. Artinya ingat kepada Allah yang banyak ya dalam segala kesempatan. Inilah barangkali dapat kami sampaikan dalam pembahasan ini. Mudah-mudahan artinya kita dapat menyelamatkan diri kita di hadapan Allah. Yang penting bagaimana kita menjaga fitrah itu tadi. Jangan sampai fitrah itu sudah terkotori oleh hal-hal yang sifatnya dosa dan maksiat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Usikum bitaqwallah la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin, surat Al-Ahzab 56 baru saja dibacakan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Allah berselawat untuk Nabi berarti Allah mencucurkan rahmatnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Malaikat berselawat untuk Nabi berarti malaikat berdoa kepada Allah agar Allah tetap melimpahkan kehormatan kemuliaan kepada Nabi kita tersebut. Kita sebagai orang beriman ya juga diwajibkan berselawat padanya. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah untuk kita berselawat. Mengapa kita diperintahkan berselawat kepada Nabi kita? Ya karena kita itu diperintahkan juga di samping kita taqarrub ilallah, kita juga mengikuti atau berittiba kepada Nabi kita Muhammad SAW yang membawa risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya selawat itu Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau Allah disempurnakan wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah wa ghafirlahu lana la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.